Kementerian ATR BPN daftarkan 2.000 hektar tanah ulayat di daerah. Pameran Wastra Indonesia Jepang jadi jembatan dialog budaya. Halo Mitra TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 26 Oktober 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN telah mendaftarkan sekitar 2.000 hektar tanah ulayat di seluruh daerah di Indonesia. Pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat itu sebagai bentuk perlindungan terhadap tanah hak masyarakat adat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN memastikan perlindungan terhadap tanah hak masyarakat adat melalui proses administrasi dan pendaftaran tanah ulayat. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid saat menghadiri koordinasi daerah pertanahan dan tata ruang di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat 24 Oktober, mengatakan Kementerian ATR BPN telah mendaftarkan 166 bidang tanah ulayat di seluruh daerah. Adapun total luas tanah ulayat yang telah memperoleh sertifikat sejak 2024 mencapai sekitar 2.000 hektar. Nusron mengungkapkan bahwa tanah ulayat atau tanah masyarakat adat yang didaftarkan tetap perlu kepastian status dan bukti penguasaan yang jelas. Untuk tahun ini tambah sekitar 2.000 hektar. Ya kan terus bergerak karena sertifikasi tanah ulayat supaya nggak konflik pada masa yang datang. Cuma masalahnya adalah biasanya problem tanah ulayat itu adalah kepastian kelembagaan adatnya. Siapa sih pemegang adat setempat itu? Kan adat itu kan kata terbitkan tanah ulayat kan pada siapa lembaganya. Tidak hanya klaim kan, oh ini dulu tanah adat saya sepanjang ini, kan nggak hanya sekedar begitu. Ia pun mewajibkan seluruh tanah ulayat bersertifikat, sehingga masyarakat adat memiliki kepastian hukum atas penguasaan tanahnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kuota impor bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 dibuka secara adil. Menurutnya, hal tersebut berlaku untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kuota impor bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 24 Oktober, Bahlil menyebut kuota impor BBM untuk pihak swasta pada tahun depan masih sama dengan 2025, yakni 110%. Menurutnya, pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi, sesuai yang diatur melalui mekanisme yang sehat secara business to business B2B. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina. Tetapi andaikan pun, sekalipun crude-nya udah masuk, BBM-nya udah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin dia Pertamina nggak akan mungkin rugi, karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah, Mas. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B. Bahlil menuturkan seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU swasta sebelumnya juga telah sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait pembelian bahan bakar minyak BBM. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pameran Wastra Indonesia Jepang jadi jembatan dialog budaya. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang.
Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama Tia Petang Mitra TV. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyebut kampanye Oktober Kreasi yang diluncurkan saat Hari Ekonomi Kreatif Nasional menjadi momentum menggerakkan kolaborasi ekraf di berbagai daerah. Pihaknya pun menargetkan kampanye Oktober Kreasi nilai perputaran ekonomi mencapai 50 miliar rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif meluncurkan kampanye Oktober Kreasi pada perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyebut kampanye itu menjadi momentum nasional dalam menggerakkan kolaborasi ekonomi kreatif di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Saat ditemui di Jakarta Jumat 24 Oktober, ia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan nilai transaksi yang ditimbulkan melalui gelaran Oktober Kreasi dapat mencapai 50 miliar rupiah. Ini nunjukin kekompakan kita dan komitmen dari Kabinet Merah Putih terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Dan ini menjawab juga bukan hanya terpusat di Jakarta, tapi juga ada di 20-an kota. Tentunya thank you banget ke teman-teman di Gekraf yang sudah menjadikan ini sebuah movement. Dan ini bukan hanya satu hari, Sumatera sampai Papua. Ya, Sumatera Papua. Betul, jadi all the way Sabang sampai Merauke kan kita jalanin. Dan ini kita berharap perputaran ekonominya 50 miliar ya. Amin. Wamenekraf juga menegaskan kegiatan ini adalah bukti nyata aktualisasi dan sinergi pelaku kreatif dengan lintas sektor dalam memperkuat ekosistem kreasi Indonesia. Dari Jakarta, Rian Rahman, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Pameran Jalinan Waktu yang dibuka di Museum Nasional menjadi simbol hubungan panjang antara Indonesia dan Jepang. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyebut corak batik Indonesia bahkan telah diserap dalam kimono Jepang sejak abad ke-17. Pameran ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pelestarian tekstil tradisional Asia. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengungkapkan motif batik Indonesia telah banyak menginspirasi corak kimono Jepang sejak abad ke-17. Hal ini menandakan hubungan dan dialog antar bangsa antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin sejak lama. Pernyataan tersebut disampaikan Fadly Zon usai membuka pameran Jalinan Waktu, Pewarnaan dan Tenunan Wastra Indonesia dan Jepang di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat 24 Oktober. Menurutnya, pameran ini merupakan wadah untuk merefleksikan kelestarian sekaligus masa depan warisan tekstil tradisional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan pameran wastra antara Indonesia dengan Jepang ini, saya kira kita menjalin sebuah jembatan budaya, apalagi tadi juga diperlihatkan bahwa di Jepang bahkan motif-motif batik itu sudah banyak yang diabsorb atau diserap untuk corak kimono, bahkan sejak abad ke-17 ya, kalau tidak salah tadi. Luar biasa, jadi artinya dialog budaya antar bangsa itu sudah terjadi sejak lama. Pameran menampilkan 26 koleksi tenunan wastra Jepang dari Museum Nasional Tokyo, termasuk kimono klasik dan karya modern yang dipamerkan untuk umum mulai 25 Oktober hingga 7 Desember 2025. Melalui pameran ini, pengunjung dapat menikmati keindahan tekstil Jepang sekaligus memahami keterkaitannya dengan kaya raya warisan budaya tekstil Indonesia. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan.
68 tim mahasiswa adu inovasi mobil ramah lingkungan di Jember. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama Tia Petang, Mitra TV. Puluhan tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti kontes mobil hemat energi 2025 di Universitas Jember. Kompetisi ini digagas untuk menumbuhkan semangat riset dan inovasi teknologi otomotif efisien. Pemerintah menilai kegiatan ini selaras dengan arah pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia. Kontes mobil hemat energi KMHE 2025 resmi digelar di Universitas Jember mulai 24 hingga 26 Oktober 2025. Sebanyak 68 tim dari 44 perguruan tinggi di tanah air, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember, dan Institut Teknologi 10 November, turut ambil bagian dalam ajang inovasi mobil ramah lingkungan ini. Mereka akan bersaing dalam dua kategori, prototype dan urban concept, dengan teknologi penggerak berbasis energi listrik, bahan bakar sawit, biosolar, dan etanol 100%. Kontes yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan teknologi otomotif yang efisien dan berkelanjutan. Kalau ada inovasi-inovasi baru yang bisa dikemukakan, prinsipnya itu sebenarnya. Jadi juara bukan satu-satunya tujuan, tapi yang paling penting tadi itu, ya, membangun silaturahmi dan juga ajang, misalnya kompetisi inovasi dalam kerangka sekali lagi untuk meningkatkan skill dari adik-adik mahasiswa kita, terutama di bidang otomotif. Melalui ajang ini, pemerintah mendorong lahirnya inovator muda di bidang energi dan transportasi ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional dan target net zero emission Indonesia. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa. TA TV, mantap, masa kini dan tetap berbudaya.